Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu saudara sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita banyak sekali bersyukur kepada Allah karena Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmatnya kita duduk dalam suasana-suasana majelis ilmu, dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah. Terkadang dalam keseharian kita justru melihat orang yang lebih daripada kita. Padahal banyak orang yang di bawah yang lebih susah daripada kita. Namun inilah terkadang tabiat kita sebagai manusia, kita melihat orang yang di atas yang lebih daripada kita sehingga membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Namun justru ketika kita melihat ke bawah, ketika kita melihat ke atas, justru kita banyak melupakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah untuk melihat ke bawah. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kita, masih banyak masalah yang Allah berikan kepada orang itu lebih daripada masalah kita. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita pada kesempatan malam ini kita akan berbicara tentang perkara-perkara yang ada di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara situasi terbesar yang ada pada hari kiamat kelak yang wajib diimani oleh seorang mukmin serta mempersiapkan dirinya ialah situasi di mana kita semua akan berada di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar ini itu suatu padang yang luas yang tidak ada tempat untuk bernaung. Jadi tempat untuk bernaung atau tempat untuk berteduh. Jadi tidak ada pohon-pohon di sana. Dan itu nanti setelah kita dibangkitkan di kubur, maka seorang itu nanti akan digiring semuanya nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dijelaskan bahwa matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari itu sangat dekat sekali. 1 mil itu bisa jarak antara celak mata untuk mencelak mata, itu alat celak mata untuk mencelak mata. 1 mil itu bisa juga sekitar 1600 sekian kilometer. 1,6 kilometer lebih. Jadi sekitar itu. Jadi bisa dibayangkan situasi-situasi yang sangat susah sekali. Jadi situasi-situasi yang sangat kita memerlukan pertolongan dan naungan pada saat itu. Namun seperti itulah Allah menjadikan kondisi-kondisi di padang mahsyar. Matahari yang jauh ini, yang panasnya kadang 38 derajat, kita sudah merasa panas. Kita sudah menghidupkan AC. Apalagi matahari yang sangat dekat nanti di padang mahsyar. Maka ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Waqiah itu, qul innal awwalina wal akhirin. Sesungguhnya orang yang dahulu dan orang-orang yang akhir atau kemudian ini la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Jadi dalam surah Al-Waqiah ayat 49-50, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Pada hari yang dikenal, apa yang disebutkan oleh mufassir adalah nanti di padang mahsyar. Jadi bisa dibayangkan orang yang hidup pertama kali, yakni Nabi Adam alaihissalam, sampai orang yang pernah hidup di dunia terakhir kalinya. Jadi mereka semuanya akan dikumpulkan nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita di dalam hidup di dunia ini. Kalau kita ingin tidak susah nanti
di alam kubur dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, terutama di padang mahsyar. Jadi orang bahari itu yang namanya titian sirat itu ya di dunia ini. Apabila kita bagus di dunia ini, maka insyaallah akan bagus nanti kebaikan yang kita lakukan, amal soleh di dunia ini. Maka ini akan berlanjut kebaikan itu nanti di kubur dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya di padang mahsyar. Dan tetapi kalau kita yang buat masalah sendiri, dalam hidup mungkin menipu orang, dalam hidup mungkin menyusahkan orang lain, maka kehidupan selanjutnya nanti dia akan susah. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah bahwasanya Allah akan mengumpulkan semuanya nanti di padang mahsyar. Jadi tidak ada yang terlupakan di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya akan digiring nanti. Digiring semuanya di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa ribu tahun, wallahu alam. Jadi bayangkan penantian yang sangat lama sekali. Hidup di dunia hanya 60-70 tahun. Namun penantian di padang mahsyar saja, jangankan di padang mahsyar, di kubur saja, ini sudah ribuan tahun sudah. Bahkan lebih lagi, para sahabat itu 1400 tahun lebih sudah dikubur. Datu kai kita yang lebih dulu meninggalkan kita, apa di atasnya lagi, itu di atas datu lagi, di atasnya lagi, itu mungkin sudah 200 tahun. Umur sidin mungkin hanya 60-70 tahun. Jadi ini dijelaskan rugi kalau kita gunakan kesempatan di dalam hidup ini hanya untuk menipu orang lain. Hanya hidup ini untuk menyusahkan daripada orang lain. Jadi itu kerugian yang sangat besar nanti pada perjalanan selanjutnya. Nah, ini dijelaskan juga di dalam surah Al-Hijr ayat 25. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan sesungguhnya dialah yang akan menghimpun mereka, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi Allah akan menghimpun semuanya. Tidak ada yang terlupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan bahwa di dalam surah Hud itu ayat 103, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada azab akhirat. Dzalika yaumum majmu'. Yang demikian itu, yakni hari kiamat adalah suatu hari yang semua manusia akan dikumpulkan. Lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Jadi semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bangsa jin maupun bangsa manusia semuanya dikumpulkan. Nah, ini dijelaskan, bisa dibayangkan bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu. Makanya ini yang ditakutkan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sangat takut akan perkara-perkara yang akan menyusahkan mereka pada kehidupan selanjutnya. Seperti dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, wa baqi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Mu'ad bin Jabal pernah menangis terseduh-seduh. Kemudian orang bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Apa yang membuat kamu menangis? Maka beliau menjawab, karena Allah Azza wa Jalla ini hanya mencabut dua jenis nyawa. Yang satu masuk surga, yang satu akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku tidak tahu, kata Mu'ad, apakah aku tergolong di mana? Masuk surga kah ataukah masuk neraka? Ini Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku yang paling mengetahui perkara halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini akan menjadi pemimpin para ulama nanti di akhirat. Jadi seorang Mu'ad bin Jabal yang sangat luar biasa.
Namun sebegitu takutnya dia akan perkara-perkara di akhirat nanti. Orang seperti sahabat yang sangat takut itu, dan ibadahnya sangat luar biasa. Apalagi kita mestinya harus lebih takut lagi. Kita harus lebih berhati-hati lagi di dunia ini. Nah, ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang pernah dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Mu'adz pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka? Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu banyak masuk ke dalam neraka? Nabi SAW sambil menunjuk daripada lisan beliau. Kata Nabi SAW, ini wahai Mu'adz, lisan inilah yang banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Karena mungkin menggibah orang, karena mungkin mencaci orang lain, mengumpat dan segala macam perkara-perkara yang menyebabkan ia terlempar ke dalam neraka. Ini kata Nabi SAW yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Wajahnya diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Ini sahabat Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal. Beliau begitu takutnya akan perkara-perkara akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ambillah bacaan Al-Quran itu dari 5 orang, diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi beliau adalah ahli Quran, ahlul Qura di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Mu'adz bin Jabal sedemikian takutnya kepada Allah. Kalaulah Allah mencabut nyawa, mencabut 2 jenis nyawa, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka, maka aku tidak tahu, kata Mu'adz, apakah aku tergolong yang masuk surga kah, ataukah tergolong masuk neraka? Hal ini juga mirip apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada pengumuman di akhirat, semua orang Islam itu masuk ke dalam surga kecuali 1 orang, maka saya khawatir, kata Umar, 1 orang itu adalah Umar bin Khattab, anak daripada Khattab ini. Nah, ini luar biasa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan merasa bangga dengan ibadah mereka itu. Justru mereka mengkhawatirkan kondisi-kondisi di mana akan mengancam jiwa mereka nanti di akhirat. Kalau kita, Pak, sudah banyak maksiat, tenang-tenang saja, Pak. Nah, ini terkadang kita ini ya, susahnya kita ini. Justru para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya sangat banyak, namun sedemikian takut akan perkara-perkara akhirat. Nah, ini tergambar bagaimana kondisi-kondisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah murid langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana sedemikian rupanya mereka itu takut akan perkara-perkara akhirat. Begitu juga Abu Darda itu. Kata Abu Darda, beliau pernah menangis. Seorang itu, kata Abu Darda, masing-masing orang akan menjalani apa yang dinamakan dengan titian sirat. Itu sebuah kepastian. Pasti seseorang itu setiap kita, ulun, pian, dan pian semuanya, itu pasti akan melewati yang namanya titian sirat. Yang di bawahnya api neraka, ada pengail, kait-kait yang mengaitnya. Dan itu sebuah kepastian, kita pasti akan melewati titian sirat itu untuk menuju daripada surganya Allah. Kata Abu Darda, lewatnya adalah sebuah kepastian, tapi selamatnya itu kada pasti. Maka itu yang membuat aku menangis, kata Abu Darda. Jadi lewatnya pasti, selamatnya kada ada jaminan. Nah, ini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jam terbang Abu Darda di dalam beribadah yang sampai diluruskan oleh Rasul itu, sepanjang malam dari Isya sampai subuh itu salat malam.
sepanjang hari itu setiap hari berpuasa, Pak. Jadi kita ini yang nomor berapa di dalam ibadah itu? Nomor yang berapa kita? Banyak orang yang lebih piawai beribadah, mendekatkan diri kepada Allah daripada kita. Makanya di dalam beramal itu, kita harus menyegerakan ketika kita ingin melakukan kebaikan. Kadang hendak baca Quran waktu pagi hari, kuting-kuting melawan handphone. Setengah jam belum baca Quran aja lagi. Timbah jam barak jam 7 hendak ke kantor pulang, kada jadi baca Quran. Nah, ini repotnya kita ini, kan? Makanya disegerakan kalau kita ingin melakukan kebaikan itu. Kemudian ketika melakukan kebaikan itu dikecilkan kebaikan itu. Karena banyak orang yang lebih daripada kita di dalam ibadah, kan? Mungkin orangnya biasa-biasa saja, tapi ternyata sidin menjaga mungkin puasa sunat Senin Kamis atau ayyamul bid, atau juga sidin menjaga sekali sholat duha misalnya, atau amalan-amalan yang lain. Jadi kecilkan ibadah kita. Banyak orang yang lebih piawai dalam beribadah daripada kita, kemudian rahasiakan ibadah kita itu. Kalau memang itu syiar dalam agama, seperti datang ke masjid, duduk dalam majelis ilmu, akan tetapi dalam perkara-perkara yang lain mungkin ada ibadah-ibadah yang kita sembunyikan. Mungkin sholat malam kita, mungkin ibadah yang lain yang mungkin bisa kita sembunyikan, sedekah kita misalnya. Untuk mungkin kondisi-kondisi biasa, mungkin untuk memotivasi orang, kita menyumbang sekian misalnya. Tapi dalam sedekah-sedekah yang lain kita berusaha untuk menyembunyikannya. Nah, ini dijelaskan Al-Imam Hasanul Bisri juga. Al-Imam Hasanul Bisri ini ulama tabi'in yang kibar. Jadi murid sederetan daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pernah bertemu dengan Ibunda Aisyah. Orang yang pernah bertemu dengan sederetan daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Hasanul Bisri mengatakan beliau pernah menangis. Al-Imam Hasanul Bisri beliau pernah menangis. Wa baqal Hasan fayaqulu lahu ma yabkika. Al-Hasan rahimahullah pun pernah menangis dan ditanya kepadanya, apa yang membuat kamu menangis? Maka beliau mengatakan, aku khawatir, kata beliau, besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi. Jadi bagaimana mereka ini yang piawai di dalam beribadah, yang murid langsung daripada sahabat Nabi SAW, Al-Imam Hasanul Bisri, dan ulama kibar di zamannya, ulama-ulama besar di zamannya pada saat itu. Beliau sedemikian takutnya akan perkara-perkara daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti itu sangat takut perkara akhirat, bagaimana dengan kita ini? Nah, ini dijelaskan mereka takut kalau Allah tidak menerima daripada amalan-amalan mereka. Jadi takut kalau Allah tidak menerima daripada amalan mereka. Begitu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau menangis pada saat sakitnya atau menjelang ajalnya. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang membuat kamu menangis wahai Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis? Maka beliau menjawab, aku menangis bukan gara-gara dunia yang kalian kumpulkan itu, yang akan aku tinggalkan. Namun aku menangis, kata Abu Hurairah, karena jauhnya perjalanan yang aku lalui, sedangkan bekalku teramat sedikit. Sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau ke neraka, dan aku tidak tahu akan kemanakah digiring diriku nanti. Abu Hurairah, orang yang banyak menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 5.000 lebih hadis Rasulullah SAW dihafal oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang yang membagi waktu malamnya 3 bagian. Yang pertama, waktu malamnya dibagi, pembantunya itu sholat dari
sepertiga bagian malam itu pembantunya. Kemudian di pertengahan malam, dari sepertiga sampai pertengahan malam, sampai sepertiga malam pertengahan itu istrinya yang sholat malam. Sepertiga malam yang akhir itu Abu Hurairah yang sholat malam. Dan itu dilakukan setiap hari oleh beliau. Senantiasa setiap malam di rumah beliau itu sibuk dengan sholat malam. Itu Abu Hurairah. Nah, ini luar biasa. Namun sedemikian takutnya beliau itu akan perkara-perkara daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Jadi Allah akan mengumpulkan. Baik yang meninggal, mungkin abunya, badannya dibakar jadi abu, itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Baik yang meninggal dimakan binatang buas, tenggelam di dalam lautan, atau lain sebagainya, semuanya pasti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Jadi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah dalam surah Maryam ayat 64. Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Jadi Allah tidak pernah lupa mengumpulkan kita. Bahkan dalam perkara-perkara di dunia ini saja, nyawa kita ini dicabut, Allah tidak pernah lupa. Jadi ini juga umur 100 lebih, ada meninggal juga, bisa malaikat kada ingat bisa. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah umur seseorang itu. Dan Allah tidak pernah melupakannya. Pasti fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu tiba, tidak bisa dimajukan atau diundurkan walaupun sesaat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa juga dimajukan. Jadi ini sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak pernah lupa atas perkara itu. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Jadi ini makanya Allah menentang kita di pertengahan malam itu. Di sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Ini menandakan dekatnya Allah dengan hamba. Allah mengatakan, siapa yang ingin doanya diijabah, mintalah kepadaku. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka mintalah kepadaku. Jadi Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Sementara kita yang ngantuk apalagi tidur, dan kita yang banyak lupa, Pak. Apalagi sudah tua kita nih, Pak. Tetamu kawan nang lawas kada tetamu, bisa kada ingat, Pak. Sampai digawil kawan, ingatlah lawan aku. Siapalah dia mengatakan. Siapalah. Iman disambat kawan, aku ini kawan sekolah di SD. Hanya ingat, Pak. Ini kita manusia itu lupa, Pak. Kadang hendak turun begawe, hendak kunci kendaraan kan bisa kada ingat, Pak. Tapi Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Nah, ini disebutkan juga di dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami pasti kumpulkan manusia. Jadi kami kumpulkan seluruh daripada manusia. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun daripada mereka. Jadi tidak akan meninggalkan seorang pun, Allah akan kumpulkan nanti di padang mahsyar. Kalau tak ada ketinggalan, kada dibangkit di kubur, ada seikung lagi tidak. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kuburnya. Nah, ini juga dikuatkan dengan surah Maryam ayat 93-94. In kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmani 'abdan laqad ahsahum wa 'addahum 'addan. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Rahman, yakni Allah yang Maha Rahman, sebagai selaku seorang hamba. Jadi sebagai seorang hamba. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun,
dia adalah hamba Allah. Sebenarnya Allah menyiapkan baginya di akhirat itu surga dan neraka. Namun karena kekafirannya, sebenarnya Allah menyiapkan dia surga sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Adapun surga yang Allah telah siapkan kepada dia digantikan atau diwariskan kepada orang beriman. Kemudian orang beriman yang masuk ke dalam surga, yang Allah menyediakan 2 tempat tinggal baginya di neraka ada juga. Karena ketaatannya kepada Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu akan mewarisi tempatnya itu di dalam neraka. Makanya dalam riwayat daripada Imam Bukhari itu, Imam Muslim kalau tidak salah, itu orang beriman yang mereka berdosa besar, mereka juga diajab di kubur, diajab di dalam neraka. Mereka diajab dalam neraka. Akan tetapi yang namanya tidak mati-mati itu diajab, itu adalah orang-orang kafir dan orang musyrik. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Akan tetapi bagi orang yang beriman, yang berdosa besar, suatu saat dia akan diangkat nanti dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Namun karena dosa itu dia disiksa, suatu saat dia akan mati gosong nanti seperti arang, Pak. Jadi orang beriman yang berdosa, dia suatu saat nanti mati, dimatikan oleh Allah di dalam neraka itu. Jadi dimatikan. Sehingga dengan gosong itu diangkat dengan syafaatnya Nabi SAW. Kemudian dia dimasukkan di sumur nasrul hayat namanya, sumur kehidupan. Sehingga tumbuh bagikan biji-biji tunas-tunas itu, kemudian menjadi bentuk manusia seperti biasa. Seperti asalnya dia. Nah itu, apa namanya, itu merupakan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Karena ada iman yang ada di dalam dirinya. Nah ini disebutkan bahwa apa yang disebutkan tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Rahman itu selaku hamba. Siapapun dia, muslimkah atau kafirkah dia. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang sangat teliti. Jadi ditegaskan lagi, ahsahum wa addahum adda. Allah akan menentukan jumlahnya, kemudian diulangi lagi menghitung jumlahnya dengan hitungan yang teliti. Jadi hitungan yang teliti. Hujan turun, berapa air hujan yang turun, berapa tetes air hujan yang turun, kemudian kemana hujan itu turun dan kemana mengalirnya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu kita itu sangat sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah diberikan ilmu kepada kita itu melainkan sangat sedikit sekali. Seperti mencelupkan sebuah jari itu di lautan, kemudian diangkat, maka tetesan itulah daripada ilmu manusia yang Allah berikan. Dan ilmu Allah itu bagaikan lautan yang luas itu. Makanya jangan sombong dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kadang di masyarakat juga Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun banyak gelar-gelar di samping namanya, tapi ternyata akhlaknya buruk, itu tidak akan dinilai di masyarakat. Masyarakat akan mengacuhkannya. Jadi tidak dinilai, orang tidak melihat itu. Yang dilihat orang itu bagaimana akhlaknya ketika dia berbicara dengan saudaranya itu. Itu yang dilihat. Bagaimana cara dia bersikap, cara dia bertindak. Itu yang dilihat di masyarakat. Bukan banyak gelar macam-macam, tapi ternyata akhlaknya adalah buruk. Jadi ini dijelaskan. Nah ini Allah menjelaskan dalam ayat ini, Allah menghitungnya dan Allah menghitungnya dengan teliti. Jadi tidak ada terlupakan di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebuah dalil bahwa dikumpulkannya para makhluk tersebut berlaku umum. Semua jenis makhluk, kata Basir dijelaskan, baik daripada kalangan jin, manusia, dan juga serta binatang-binatang. Jadi semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun binatang, kata Imam Ibnu Taimiyah,
maka seluruhnya Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Bagaimana dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yusyarun." Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kalian. Jadi melainkan umat juga seperti kalian. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab. Kemudian kepada Allah lah mereka dihimpun. Jadi kepada Allah lah mereka dihimpun. Bahkan semut-semut yang ada itu ianya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mereka. Jadi ini dijelaskan. Semuanya dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Baik binatang-binatang, manusia, jin, semuanya dikumpulkan. Nah, ini dijelaskan wa idzal wuhusyu husyirat. Dalam surah At-Takwir ayat 5, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi binatang-binatang liar itu dikumpulkan nanti di padang mahsyar semuanya. Ketika Rasul mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar orang dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian tidak berhitan, tidak pakai sandal, tidak bawa bekal apa-apa, maka Ibunda Aisyah mengatakannya, Rasul, bagaimana kami perempuan ini? Maksudnya kami malu dilihat oleh laki-laki. Maka kata Rasul, ya Aisyah, urusan di sana itu lebih dahsyat lagi. Sehingga orang tidak sempat untuk memperhatikan orang di sampingnya. Dia menginginkan bagaimana dirinya itu bisa selamat. Itu aja yang dipikirkan. Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam banyak ayat itu, bahwa di dalam surah Asy-Syura ayat 29, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fiha min dabba wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara tanda-tanda atau ayat-ayat Allah ialah Dia menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata, yang Dia sebarkan kepada keduanya. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Nah, ini menandakan bahwasanya semuanya nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang membuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berpikir dan mereka menangis bagaimana dirinya itu bisa selamat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan Abu Musa Al-Asy'ari itu, suatu ketika beliau pernah memberikan khutbah di Basrah itu. Dan di dalam khutbahnya beliau bercerita tentang neraka. Bagaimana ngerinya daripada nerakanya Allah. Api-api di dunia ini dikumpulkan, itu hanya satu bagian daripada 70 bagian daripada panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kebakaran aja baik di kampung yang namanya manusia itu lumrah, Pak. Maksudnya kita abuf kita, Pak, kalau kebakaran. Bagaimana kita ingin menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita misalnya. Apalagi apinya parak lagi dalam rumah kita. Nah, ini api-api di dunia, ini dikumpulkan semuanya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya satu bagian daripada 70 bagian. Atau dalam riwayat yang lain, satu bagian daripada 69 bagian daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dahsyatnya api nerakanya Allah. Maka ini yang membuat Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ketika berkhutbah menceritakan neraka, maka beliau pun sampai menangis meneteskan air mata membasahi daripada pipi beliau. Bahkan dalam riwayat itu sampai menetes di mimbar itu, Pak, ketika beliau berkhutbah. Nah, ini dijelaskan siapa Abu Musa Al-Asy'ari itu, Pak. Rasul itu pernah mendengar bacaan Al-Quran Abu Musa Al-Asy'ari, dan Nabi SAW itu memuji bacaan Quran Abu Musa Al-Asy'ari itu. Kata Rasul SAW, bacaanmu itu seperti bacaan yang dibawa oleh Daud alaihissalam. Jadi bagaimana merdunya suara Abu Musa Al-Asy'ari ketika membaca daripada Al-Quran.
Kalau kita mendengar Syekh Sudais itu ya, membaca Al-Quran luar biasa sudah Pak. Terkadang tidak terasa air mata kita mengalir. Ini Abu Musa al-Asy'ari, orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Bacaan Al-Qurannya seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Namun sedemikian takutnya terhadap perkara-perkara api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka takut akan perkara-perkara nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan juga menangis ketika beliau ziarah kubur. Sehingga orang mengatakan, sampai basah daripada jenggot beliau, orang mengatakan bahwa ketika diceritakan surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Kenapa engkau ketika ziarah kubur sampai menangis seperti ini? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari beberapa persinggahan di akhirat. Jika ia selamat, maka ia akan dimudahkan. Jika tidak selamat, maka tidaklah datang setelahnya kecuali lebih berat lagi. Jadi ini perkara-perkara di kubur itu. Makanya bagi orang-orang kafir itu, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu, surah Al-Mu'minun itu, bahwa Fir'aun dan bala tentaranya itu akan disiksa, bahkan ditampakkan baginya, itu tempatnya di neraka itu setiap pagi dan petang. Jadi ketika dia berada di kubur, jadi ini berarti dia disiksa terus sampai hari ini, sampai dunia dikiamatkan oleh Allah. Adapun bagi orang beriman, kalaulah dia melakukan dosa yang dia tidak sempat bertaubat, yang diharuskan baginya untuk disiksa mungkin di kubur, maka siksa kubur itu akan meringankan dia daripada nerakanya Allah. Bahkan dengan siksa di kubur itu bisa melepaskan dia daripada siksa api neraka. Jadi bisa melepaskan dia daripada siksa api neraka. Bahkan apa yang disebutkan oleh Rasul, idza matal insan inqata amaluh. Jadi apabila meninggal manusia itu, maka putuslah amalnya, illa salas, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, jadi sedekah jariyah mungkin membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Aw ilmun yantafa'u bih, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, mungkin orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain yang bermanfaat. Kemudian wawalidun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Itu bisa saja mengalir di kubur, yang mungkin dia ada melakukan kesalahan yang tidak sempat untuk bertaubat, sehingga harus menahan daripada azab kubur. Ini bisa saja meringankan dia di kubur, dan bisa saja melepaskan daripada azab kubur. Jadi ini kemurahan Allah kepada orang beriman. Namun banyak juga dosanya, ini bisa berlanjut sampai masuk ke dalam neraka. Jadi ini. Nah, ini dijelaskan bagaimana para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan ini menantu Rasulullah SAW, sangat takut akan perkara-perkara kubur. Sehingga kata Utsman, kubur adalah tempat persinggahan pertama. Jadi beberapa persinggahan kata Rasul SAW, Rasul bersabda, jika ia selamat maka ia akan dimudahkan. Jika tidak selamat maka tidaklah datang setelahnya kecuali yang lebih berat lagi. Bagaimana riwayat daripada Imam Tirmidzi. Nah, ini menandakan bagaimana susahnya kondisi-kondisi setelah kematian ini, setelah kehidupan di dunia ini. Jadi setelah kita mati, meninggal dunia, kita akan melewati alam kubur dan melewati daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh itu. Jadi perjalanan sangat jauh, sehingga di padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti, di mana tidak ada naungan. Ini dijelaskan, ini fasilitas VIP mungkin bahasanya seperti itu. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa al-imamul adil, pemimpin yang adil, asyabun nasyar fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini akan mendapatkan fasilitas istimewa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, karena waktulah yang membatasi kita, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.